Saya Chandra Sadwi. Saya Safri Zulfami. Saya Muhammad Al-Fizika. Kami akan mempresentasikan hasil video kami tentang mengkritik Presiden ke-6 kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat menonton. Selama 5 tahun berkuasa di periode kedua, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono diguncang isu skandal korupsi Bank Senturi. Bailout senilai 6,7 triliun ini selalu dikaitkan dengan SBY dan Budiono sebagai wakil presiden. Budiono ikut terseret skandal Bank Senturi karena pada saat kasus ini bergulir, dia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Gubernur BI salah satu yang setuju jika Bank Senturi mendapat kucuran dana talangan. Dugaan keterlibatan SBY semakin menguat ketika dirinya memilih Budiono sebagai calon wakil presiden tak lama setelah skandal Bank Senturi mengemuka. Duit triliunan tersebut disebut-sebut untuk membiayai kampanye SBY dan Budiono di Pilpres 2009 yang akhirnya menang. Menanggapi kasus ini, pengamat politik dari UI Muhammad Butyatna mengatakan penegak hukum seolah tak mempan jika kasus korupsi berkaitan dengan pemimpin negeri, termasuk SBY di Senturi. Megawati Soekarnoputri di kasus BLBI yang tak jelas mengungkapkan dalang di balik kasus tersebut. Senturi seperti ada kecenderungan kalau presiden itu kebal hukum. Lihat seperti Soeharto mau diadili selalu sakit. Dia bebas padahal dia disebut jenderal paling korup. Mega soal BLBI juga menghilang. Senturi meskipun arahnya ke SBY tapi bungkam begitu saja. Enggak terungkap, hilang begitu saja. Kata Butyatna saat berbincang dengan Merdeka.com. Partai Demokrat pun berkali-kali membantah adanya keterlibatan SBY dan Budiono dalam kasus Senturi. Demokrat juga tegas menyatakan tidak ada aliran dana Senturi untuk kampanye partai di pemilu 2009. Krisis finansial yang melanda dunia di 2008 ternyata juga berimbas ke perekonomian Indonesia. Belum pulih benar kini Indonesia harus jatuh sekali lagi karena pasar keuangan dan sektor real yang ikut ambruk. Hal ini dapat dilihat dari gejolak yang terjadi di pasar modal di mana indeks harga saham gabungan terus meluncur dari 2.165 di September 2008 menjadi 1.111 di bulan berikutnya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah dari 9.478 rupiah di Oktober 2006 menjadi 12.640 rupiah November 2008 hingga akhirnya bisa turun sedikit menjadi 10.925 rupiah di bulan berikutnya. Cadangan devisa negara pun ikut merasakan dampaknya. Pada Juli 2008, Indonesia memiliki 60,6 miliar US dollar namun turun menjadi 51,6 miliar US dollar di Desember. Begitu juga sertifikat Bank Indonesia yang dalam 1 tahun mengalami penurunan hingga mencapai 4,9 triliun. Pemerintahan tidak berdiam diri. Untuk menjaga laju inflasi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memperbesar alokasi subsidi energi. Pada 2004, besar subsidi energi adalah 13,7% dari APBN dengan tingkat inflasi 6,4%. Ketika inflasi meningkat hingga 17,11% di 2005, alokasi subsidi diperbesar menjadi 22,7% di 2008. Hasilnya inflasi berhasil drop ke angka 2,78% di 2009. Begitu inflasi naik lagi menjadi 8,36% di 2014, pemerintah pun kembali menaikkan presentasi subsidi energi menjadi 19,20% di 2014. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu menyederhanakan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan. Akibatnya, pengungkapan kasusnya tidak tuntas dan penegakan hukumnya juga tidak maksimal. Oleh sebab itu, tak heran jika di saat kasus Gayus masih ditangani, muncul lagi kasus Dana Widiat Mika. Dana adalah PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang punya uang puluhan miliar di rekeningnya. Hal itu disampaikan anggota Komisi 3 DPR bidang hukum Bambang Susatyo saat dihubungi di Jakarta. Jika pemerintah terus menyederhanakan kasus mafia pajak, rakyat akan semakin yakin bahwa pemerintah SBY Budiono tidak serius membongkar sindikat mafia pajak. Sebab dalam praktiknya, penggelapan dan penghindaran pajak selalu melibatkan oknum pemerintah, ujar Bambang. Menurut dia, mafia pajak adalah kejahatan terorganisasi di negara ini. Namun, ada upaya berkelanjutan untuk membohongi rakyat dengan menyederhanakan masalah penggelapan dan penghindaran pajak oleh mafia pajak dengan pola kasus per kasus. Padahal, pada kasus Gayus Tambunan berikut pengakuannya, jelas telah dimunculkan sejumlah indikator yang menunjukkan penggelapan maupun penghindaran pajak sebagai kejahatan terorganisasi.
Menurut SBY, pada masa transisi dari pemerintahan sebelumnya, kondisi ekonomi bangsa sedang labil. Penyebab utamanya adalah melonjaknya harga minyak bumi hingga mencapai 115 US dollar barrel. Lebih dari 2 kali lipat dari harga saat ini. Sebagaimana kita tahu, menjelang akhir masa jabatan Ibu Megawati tak mau menaikkan harga BBM. Saya tidak bisa menyalahkannya. Itu hak beliau. Saya menghormatinya keputusan itu. Jelas SBY. Dengan begitu, SBY menambahkan pemerintahannya memiliki 2 pilihan. Dan kedua-duanya sangat berat. Pilihan pertama tidak menaikkan harga BBM dengan risiko ekonomi negara bisa ambruk. Namun, jika saya menaikkannya sekitar 20% untuk menyesuaikan harga pasar dengan keuangan negara, kemiskinan pasti akan naik. Rakyat akan menjerit karena otomatis harga-harga kebutuhan pokok juga bakal ikut mahal, terang SBY. Akhirnya SBY memilih opsi kedua, menaikkan harga tetapi dengan menguncurkan bantuan langsung tunai atau disebut BLT kepada masyarakat golongan ekonomi bawah. 2 kali SBY menaikkan harga BBM, yakni pada April dan Oktober 2005. Awalnya saya bertanya kepada para menteri, apakah dana bantuan sudah disiapkan? Semua penerimaan sudah terdata karena saya ingin bantuan itu tepat sasaran, by name, by address. Karena belum siap kebijakan itu saya tunda 3 minggu. Kewenangan SBY. Hal tersebut ternyata memancing kritik dari publik. SBY mengaku banyak yang mengatakan ia ragu-ragu, tidak bersikap tegas, lemah karena tidak segera menaikkan harga BBM. Tapi setelah semuanya siap, harga disesuaikan, bantuan dikuncurkan, saya kritik lagi. Dibilang SBY tidak mendidik rakyat, menajakan dengan memberi uang. Padahal kata dia itu semua untuk membantu rakyat kecil yang sedang terdampak kenaikan harga supaya daya beli mereka tetap terjaga. Itu terbukti. Kita berhasil melewati krisis. Bahkan ekonomi kita menjerit dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Pada 2008 Indonesia juga berhasil masuk ke dalam G20, kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia, papar SBY. Baik, sekian hasil kritikan kami tentang Presiden SBY. Jika ada salah kata kami minta maaf. Kami kelompok 6 pamit undur diri.